Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya ingin membahas masalah bagaimana cara mengatasi bibit dalam persemaian kita. Ternyata bibit yang kita semai itu perkembangannya lambat atau kerdil seperti yang ada di hadapan kita ini saudara. Saya beberapa minggu yang lalu menyemai bibit terong Belanda dan pertumbuhannya lambat atau kerdil seperti ini saudara. Mungkin saja banyak pengalaman kita menyemai bibit, ternyata bibit yang kita semai itu pertumbuhannya lambat. Jadi pengalaman saya saudara, bagaimana cara mengatasinya ini, yaitu kita harus memberikan pupuk kimia, yaitu pupuk yang tepat agar pertumbuhannya nanti bisa lebih cepat lagi. Karena kalau kita salah dalam memberikan pupuk pada bibit persemaian kita, bisa juga nanti berakibat fatal pada bibit yang kita semai. Ikuti terus videonya saudara, biar saudara tahu nanti pupuk apa yang harus kita berikan ke tanaman kita dalam persemaian dan bagaimana cara untuk memberikan pupuknya. Baiklah saudara, cara saya untuk mengatasi bibit yang pertumbuhannya lambat ataupun kerdil di persemaian, yaitu menggunakan pupuk seperti ini, pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Jadi pupuk ini pupuk yang komplit, mengandung unsur N, P, dan K secara berimbang yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi inilah yang saya berikan ke tanaman saya di persemaian. Jadi banyak juga mungkin pengalaman saudara ataupun pengalaman kita berbeda. Ada juga yang menggunakan pupuk urea maupun ZA. Tapi kalau pengalaman saya saudara, saya lebih cenderung menggunakan pupuk NPK Mutiara ini, karena kalau kita menggunakan pupuk ini, tanaman kita perkembangannya secara normal dan lebih sehat dibanding dengan pupuk yang mengandung tinggi unsur N-nya. Karena biasanya saudara, tanaman yang mengandung unsur N yang terlalu tinggi, yaitu perkembangannya tidak normal dan cepat besar, kelihatannya sehat, tetapi waktu kita memindah ke lahan, dia akan mengalami stres yang berat dan perkembangannya lambat setelah kita memindahnya ke lahan. Tetapi dalam persemaian kita melihatnya sehat, subur, dan cantik. Tetapi setelah kita pindah ke lahan, dia akan mengalami stres. Jadi perkembangannya nanti lebih lambat lagi. Jadi berbeda dengan kita memberi pupuk NPK 16-16-16 ini. Di sini nanti perkembangan bibit kita berkembang secara normal dan waktu pemindahannya ke lahan pun tidak mengalami stres yang berat, sehingga nanti setelah kita pindah ke lahan pun pertumbuhan maupun perkembangan dari tanaman yang kita tanam bisa normal dan bisa lebih cepat lagi berkembangnya, sehingga lebih menguntungkan bagi kita. Baiklah saudara, setelah kita mengetahui pupuk yang terbaik untuk diberikan ke tanaman kita di dalam persemaian, langkah selanjutnya kita membahas masalah bagaimana cara pemberian pupuknya. Jadi saya sarankan
kalau kita memberikan pupuk untuk tanaman kita di dalam persemaian, yaitu dengan sistem kocor, yaitu dengan melarutkan pupuk ke dalam air, kemudian kita siramkan ke tanaman kita. Jangan kita memberikan pupuknya dengan sistem tabur, karena dengan sistem tabur bisa saja nanti waktu penaburan pupuk, bisa saja pupuknya terlalu dekat ke tanaman kita, sehingga nanti berakibat merusak tanaman kita. Dalam pemberian pupuk pada tanaman dengan sistem kocor, satu hal yang harus kita perhitungkan adalah dosisnya, saudara. Karena apabila dosis yang kita berikan terlalu tinggi, itu juga bisa merusak tanaman kita, bahkan bisa berakibat lebih fatal lagi, yaitu tanaman kita bisa mati. Jadi lebih baik kita memberikan dosis yang terlalu rendah dibanding dengan dosis yang terlalu tinggi. Jadi di sini saya sarankan saudara kita menggunakan dengan sistem dosis rendah. Kita memberikan dosis rendah seperti ini, saudara. Ini kira-kira 1 sendok makan. Cukup kita berikan 2 sendok makan dengan air yang lebih kurang 6 liter. Kemudian kita aduk, kita larutkan pupuknya, saudara, sampai pupuknya habis larut. Dengan pemberian dengan dosis yang rendah, saudara, tanaman kita lebih aman. Walaupun kita memberikannya dengan dosis rendah, tetapi rutin kita berikan setiap hari. Ini juga nanti sudah bisa mencukupi kebutuhan tanaman kita, sehingga perkembangan tanaman kita lebih baik lagi atau lebih cepat subur. Jadi saran saya, saudara, kita memberikannya dengan dosis rendah tetapi rutin setiap hari. Nanti setelah pupuknya larut, kemudian kita siramkan ke tanaman kita, saudara. Di sini saya menggunakan wadah ember ini karena tidak ada alat untuk penyiramannya, saudara. Kemudian kita siramkan seperti ini. Kita siram ke tanaman kita. Kita nyiramnya secara merata, saudara. Kita siram nanti sampai dengan selesai. Jadi saran saya, saudara, kita lihat nanti reaksi dari pemberian pupuk ini. Setelah nanti bibit kita ini perkembangannya normal atau sudah subur, kita berhentikan pemberian pupuknya, saudara, supaya tanaman kita nanti lebih sehat, dan waktu pemindahannya nanti ke lahan dia tidak mengalami stres yang berat, dan perkembangannya nanti bisa lebih cepat lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.